Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Rektor Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Armad Sani, SSOS IME. Yang kami hormati, Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Nur Azmi Wiyantina MPD, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Muhammad Fauzan Muttaqin MPD, dan yang kami hormati narasumber kuliah tamu Ibu Dr. Yahdinil Firda Nadira MSI, dosen psikologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan yang kami hormati, moderator Ibu Febri Dahlia MPD, dan yang kami hormati seluruh dosen, mahasiswa, dan peserta kuliah tamu yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema Membangun Etika Digital dan Gaya Komunikasi dalam Perspektif Islam dalam Keadaan Sehat Walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Zahra Nabila. Kepada Saudari Zahra Nabila, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin an yakunu عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم.
Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Zahra Nabila atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga itu menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Institut Darul Quran. Kepada seluruh peserta, kami persilahkan untuk mengikuti dengan hikmat dari tempat masing-masing. Impian adalah masa depan, doa wujud kepasrahan, rintangan harus dihadapi, aksi menjadi bukti, dengan semangat nilai-nilai mulia, wujudkan generasi berakhlakul karimah, dengan tridharma perguruan tinggi, menjadi pelopor bagi peradaban dunia. Allah adalah tujuan hakiki, Rasulullah teladan kami, Al-Quran kitab suci kami, Darul Quran jalan perjuangan kami. Syahid cita-cita kami tertinggi, berjuang demi kejayaan bangsa, bersatu demi kemuliaan Islam, berjalan untuk masa depan, berlari meraih kemuliaan. Institut Darul Quran mewarnai dunia
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian lagu kebangsaan dan Mars Institut Darul Quran. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Nur Azmi Wiantina, MPD. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Pak Dekan, Bu Febri, Bu Herma, dan dosen-dosen FTK lainnya. Selamat datang Ibu Dr. Yahdinil. Makasih udah berkenan hadir di acara kuliah tamu BKPI hari ini ya Bu. Bu Yahdinil ini pertama kali ketemu sama saya waktu tahun 2022 ya Bu, apa 2023 saya lupa, itu di UIN Salatiga ya Bu ya, acara Forum BKPI gitu, Forum BKPI se-Indonesia. Jadi acara kuliah tamu kali ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi atau kerjasama yang pernah kita tandatangani tahun lalu ya Bu ya, 2 atau 3 tahun lalu gitu ya Bu ya. Jadi baru sempat sekarang kolaborasinya gitu. Makasih Bu Yahdinil udah berkenan hadir untuk mengisi acara kuliah tamu hari ini gitu. Tema kali ini sangat menarik ya buat kita, buat mahasiswa IDAKU. Juga di sini juga banyak mahasiswa dari prodi PGMI juga. Juga saya lihat juga ada mahasiswa-mahasiswa dari UIN Banten juga ya Bu ya. Jadi ada banyak gitu di sini. Alhamdulillah banyak pesertanya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit dari kami, dan makasih udah hadir pada hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Muhammad Fauzan Muttaqin, MPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Bu Dr. Yahdinil Firda Nadira, MSI. Ya, sekarang jadi Kaprodi berarti ya, Kaprodi Pasca ya Bu, di UIN Banten nih. Sekprodi, Prof. Sekprodi. Oh, saya Prodi. Terima kasih Bu karena sudah berkenan untuk bisa ya meluangkan waktu memberikan ilmunya kepada kami di Institut Darul Quran Jakarta. Yang saya hormati Bu Nur Azmi Wiantina, MPD selaku Kaprodi dari BKPI, kemudian Bu Febri Sekprodi, Bu Herma Wakil Dekan, dan dosen-dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kemudian dari mahasiswa, para panitia, HMPS, BKPI, semua mahasiswa yang ikut dalam kegiatan kuliah tamu ini dengan tema membangun etika digital dan gaya komunikasi dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa ya ikut kegiatan kuliah tamu ini sehat walafiat, segar, diberi kenikmatan, diberi
kejayaan, diberi akal pikiran, dan lain sebagainya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan pencerahan kepada kita, tutorial hidup yang baik yang perlu kita tauladani dari aktivitas kehidupan beliau dan perjuangan-perjuangan beliau yang harus kita contoh ya. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Dr. Yaldini Firda Nardia yang berkenan untuk mengisi kegiatan ini. Semoga saja ya, kegiatan kuliah tamu ini dengan tema yang sangat luar biasa ya, tentang membangun etika digital itu seperti apa baiknya dan gaya komunikasi yang baik secara perspektif Islam seperti apa nantinya. Ini materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh beliau. Beliau adalah toladan ya bagi kami semua ya, apalagi kami termasuknya junior dari Bu Firda ya, panggil aja Bu Firda ya. Bu Firda yang luar biasa ini, semoga Bu Firda berkenan ya dan ikhlas memberikan informasi, memberikan pemahaman terkait dengan topik-topik ini. Dan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mahasiswa, semoga ya dalam kegiatan kuliah tamu ini bisa mengikuti secara aktif, bisa mengikuti kegiatan kuliah tamu ini menjadi lebih progresif dalam pengembangannya dan diusahakan ya dengan adanya ini teman-teman bisa mengembangkan potensi dan adab ya dalam berperilaku digital atau menggunakan digital baik di sosial media ataupun AI dan lain sebagainya dalam pengembangan kemampuan diri. Saya berharap kepada peserta, ya, kepada teman-teman, dosen, dan lain sebagainya, aktif ya dalam dialog interaktif nanti yang dipandu oleh Bu Febri Dahlia selaku moderator, sehingga kegiatan kuliah tamu ini menjadi tukar ilmu, tukar pemahaman, kemudian menambah wawasan yang sangat luar biasa, karena dengan itu ya ilmu yang diberikan oleh Bu Firda itu menjadi amal ibadah beliau, menjadi ladang pahala beliau, dan diterapkan oleh teman-teman itu menjadi mengalir ya, mengalir pahalanya untuk Bu Firda. Dan kedepannya kegiatan seperti ini kami berharap itu bisa berkelanjutan Bu Firda ya, untuk kerjasama selanjutnya bukan hanya kuliah tamu, mungkin dari kerjasama pengabdian ataupun penelitian, di mana nanti bisa memfasilitasi, memfollow up lagi dari MOA dan LOA yang sudah ditandatangani oleh kedua institusi antara Institut Darul Quran dan UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu dengan tema membangun etika digital dan gaya komunikasi dalam perspektif Islam dengan resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan atas sambutan dan arahannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi kuliah tamu dengan tema Membangun Etika Digital dan Gaya Komunikasi dalam Perspektif Islam. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Febri Dahlia MPD beserta narasumber Ibu Dr. Yahdinil Firda Nadira MSI. Kepada Ibu Moderator, dengan hormat kami persilahkan untuk memandu jalannya acara. Terima kasih kepada MC kita hari ini.
Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua hadirin yang berbahagia pada hari ini yang mengikuti kuliah tamu ini, baik Ibu Bu Yahdinil ya, selaku narasumber kita, eh, diberikan kesehatan, kebaikan, dan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT, dan juga kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Pak Fauzan, dan kemudian juga Bu Kaprodi, Bu Nur Azmi Wiyantina, dan para mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, selalu keberkahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pada intinya ya, kita saat ini sudah masuk ke acara inti. Bismillah ya, saya perkenalkan, saya Febri Dahlia yang akan memandu, memoderatori kuliah tamu pada hari ini ya, yang bertema, kita sudah pada tahu semua teman-teman yang akan kita bahas nih, kita kaji bersama Ibu Yahdinil dengan tema kuliah kita hari ini, membangun etika digital dan gaya komunikasi dalam perspektif Islam. Jadi kita kan dalam era globalisasi saat ini ya, semua melalui digital ya. Teknologi dan digital itu sudah menjadi keseharian kita dalam kehidupan kita ya. Perlunya bagaimana kita sebagai kaum intelektual, kemudian kaum yang menggunakan digital dan teknologi itu harus bisa membangun etika dan bagaimana memiliki komunikasi dalam beretika dalam menggunakan digital yang baik, dan terutama kita dalam lingkungan Islam, bagaimana kita menggunakan tools-tools tersebut dalam perspektif Islam sehingga kita bisa dimudahkan, kemudian bermanfaat dalam menggunakan teknologi maupun digital gitu. Nanti akan kita bahas secara mendalam, insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Ibu Dr. Yahdinil Firdanadira dari UIN UIN Banten ya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya sedikit akan membacakan dulu nih ya CV dari narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu deh Ibu. Sehat Bu? Apa kabar Ibu, Bu Yahdinil? Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah Febri. sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan diberikan kebaikan selalu, keberkahan, kebaikan, dan apa namanya, jalan yang lurus dan benar ya Bu ya. Mohon izin kita dari IDAKU berkolaborasi, mudah-mudahan mendapatkan insight dari Ibu, mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang mungkin Ibu akan berikan saat ini, dan mungkin nanti kita bisa bekerja sama pada event-event yang lain gitu ya Bu ya. Ya, teman-teman sekalian, saya akan sedikit membacakan CV nih dengan moderator kita, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini ya, dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau adalah seorang lektor kepala ya. Saya bacakan nama lengkap dengan Dr. Yahdinil Firdanadira MSI. Beliau kelahiran Kota Jakarta ya, Kota Jakarta 18 Oktober 1977. Nah, Ibu ini juga menjabat saat ini eh, sorry, menjabat sebagai Kaprodi ya, Kaprodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah di UIN Banten, dan juga menjabat dari tahun 2025 sampai 2029 saat ini eh, menjadi Sekretaris Prodi di Pendidikan PAI S2 dan S3 dari Pasca Sarjana dari UIN Banten. Beliau juga staf ahli PSGA dan juga dari LPPM ya, dari UIN Banten. Kemudian pernah menjabat sebagai auditor mutu internal, bersertifikasi LAN, kemudian juga beliau eh, apa namanya, sebagai anggota Perkumpulan Program Studi Pendidikan Guru Raudatul Atfal di Indonesia, kemudian juga pernah menjadi anggota API atau Asosiasi Psikologi Islam dari 2014 sampai dengan sekarang. Banyak sekali ya organisasi dan jabatan yang beliau ampuh. Saat ini juga beliau memiliki beberapa pengalaman penelitian dan juga karya tulis ilmiah. Kalau penelitian dari terkait pola asuh orang tua, kemudian juga tentang psikologi psikologi organisasi dan juga kemampuan berpikir kritis yang dilakukan oleh Ibu, memiliki berbagai berbagai pengalaman penelitiannya ya. Karya tulis ilmiahnya juga sangat banyak ya, sangat beragam, dari terkait kesehatan mental, psikologi agama, kemudian juga psikologi kepribadian, membuat apa namanya, eh, kesehatan mental, dan juga apa ini?
buku-buku dan lain-lain ya untuk karya-karya beliau dari uh, narasumber kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan dari narasumber kita, Ibu Dr. Yahdinil Firda SAG MSI dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Kepada Ibu, kami dengan waktu dan tempat kami dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bu Febri? Terdengar, insya Allah Bu, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Darul Quran, Bapak Dr. Muhammad Anwar Sani, SOS IME. Yang saya hormati Bapak Dekan FTK, Bapak M. Fauzan Mutakin MPD. Yang saya hormati pula tentunya Ibu Kaprodi BKPI, Ibu Nur Azmi Liantina MPD, yang kebetulan teman saya tadi sudah disebutkan ya, kita bertemu tahun 2022 ya Bu ya. Sepertinya itu adalah pertemuan pertama asosiasi BKPI ya. Jadi berkumpul waktu itu para Kaprodi BKPI, karena pada tahun itu saya posisi masih di Kaprodi BKPI. Namun sekarang saya di Sekretaris Prodi Pasca Sarjana S2 dan S3 untuk Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati pula Ibu Febri Dahlia MPD selaku moderator dan seluruh peserta, baik dari Bapak dan Ibu dosen FTK maupun para mahasiswa dalam kegiatan kuliah tamu kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini patut kita syukuri hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita dapat bersilaturahim dalam forum online ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara offline ya Bapak dan Ibu untuk kedepannya. Salawat salam sejahtera kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tauladannya semoga kita bisa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung mulai saja. Sebenarnya pada pertemuan kali ini saya cerita sedikit ya sebelum memulai. Itu Bu Azmi mengontak saya sudah jauh-jauh hari gitu ya. Namun dengan tema yang diminta saya yang meramunya, namun sehingga saya melihat bahwa ini adalah sangat penting begitu ya. Jadi membangun etika digital dan gaya komunikasi dalam perspektif Islam. Ini sudah dimulai slide-nya ya oleh hostnya. Baik, terima kasih. Jadi kenapa tema ini yang saya pilih? Karena memang banyak sekali hal yang terjadi ya pada generasi muda sekarang, begitu ya, teman-teman, Bapak dan Ibu semua, ya. Seperti pada slide berikutnya kita bisa lihat yang namanya gen alpha, ya. Boleh di selanjutnya kita mulai slide-nya. Oke, nah ini kondisi anak-anak zaman sekarang ya Bapak dan Ibu ya. Terutama kita sebut dengan gen alpha itu, mereka sangat dekat sekali dengan gadget ya, dekat sekali dengan digital. Mereka sangat melek gitu ya. Kalau kita nih milenial gitu ya, itu sangat kayaknya tertatih-tatih ya untuk bisa mengikuti perkembangan digital sekarang. Nah, kalau mereka ini anak-anak ini anak sekarang Gen Z, Gen Alpha itu mereka sangat melek dengan digital ya. Kayaknya orang tuanya tuh nggak pernah ngajarin tapi tahu-tahu bisa, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada fakta dan data di slide berikutnya. Ada
data. Nah ini jadi ada banyak sekali akhirnya fenomena anak-anak ini kecanduan, ya kecanduan scroll gitu ya, games. Ini ada data yang menunjukkan bahwa anak usia 9 sampai 19 tahun itu sebenarnya banyak menggunakan media sosial ini, gitu ya. Nah, ini para mahasiswa kita yang sekarang ada di dalam Zoom Meet ini, ya, mungkin berada pada usia ini ya. Jadi hati-hati karena usia rentan atau usia yang memang paling sering mengakses media sosial, baik itu banyak ya media sosial itu dengan berbagai macam platformnya, ya. Nah, WHO bahkan sudah mengeluarkan statement bahwa ada yang namanya gaming disorder. Gaming disorder ya adalah gangguan karena seringnya bermain game. Ya, jadi gangguan kesehatan jiwa karena seringnya bermain game. ICD, International Classification of Disease. Ya. Oke, jadi berdasarkan fakta-fakta inilah, gitu ya, saya menganggap merasa perlu untuk menyampaikan. Mungkin sudah sering sekali ya teman-teman atau para peserta yang ada di Zoom Meet ini mendapatkan materi, gitu ya, tentang hal-hal ini, gitu ya. Namun saya merasa perlu untuk menyampaikannya kembali karena begitu masifnya perkembangan dunia digital kita ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ada banyak platform yang bisa kita gunakan ya. Apa saja? Di situ ada platform pesan instan. Nah, pesan instan itu kan bukan hanya WhatsApp ya. Mungkin kita banyak menggunakan tuh WhatsApp, padahal banyak sekali di situ. Ada sekitar 20-an platform ya untuk pesan instan. Apa namanya? Seperti apa ya? Banyak sekali ya. Ada ClickUp ya, ada apalagi banyak sekali. Ada Google Chat, WeChat ya. Nah, itu banyak sekali platformnya. Kemudian ada media browser, Yahoo, YouTube ya, Google ya, email, apalagi email ya, banyak sekali. Kemudian apa namanya? Ada HubSpot ya, macam-macam Mailchimp, banyak sekali ya. Mungkin yang kita pakai, yang kita gunakan tuh hanya beberapa saja ya, tapi ternyata itu bertebaran di sana, di luar sana, dan itu sangat apa namanya, akhirnya selaku orang dewasa di sekitar anak itu ketinggalan. Kadang kita nggak buka atau nggak bisa buka, bahkan belum mengunduh dan tidak tahu cara menggunakannya, karena begitu banyak ragam platform yang bisa digunakan. Konferensi video, ya, ada Zoom Meet seperti yang sekarang, ada Google Meet, ya, ada banyak lagi. Dulu apa namanya, komunikasi itu sangat terbatas dengan jarak, ya, hanya bisa mendengar suara sebelum ini, misalnya lewat telepon, ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa melihat secara visual. Nah, ini yang luar biasa sehingga rasanya jarak itu menjadi tidak ada karena dunia digital kita sekarang. Nah, berdasarkan banyaknya platform, kemudian fenomena tadi, maka di slide berikutnya saya merasa juga bahwa ini hal-hal yang apa namanya patut kita patut kita lihat ya. Ini mungkin sering juga didengar ada hierarki kebutuhan Maslow, ya, yang biasanya digambar berupa piramid, ya. Berupa piramid itu ada kebutuhan fisik, keamanan, cinta, ya, self esteem dan self aktualisasi diri, ya. Nah, kenapa
digital ini sangat masif atau akhirnya kita banyak menggunakan ya karena ternyata di dalam cyberspace di sini diungkapkan ya dalam buku Mary Aiken ini dalam cyberspace ini ternyata mereka mengakomodir basic human needs ya ada 5 tadi itu ya jadi untuk orang-orang introvert misalnya mereka mengupload sesuatu menceritakan sesuatu aman-aman aja tenang-tenang aja karena tidak merasa dilihat gitu ya jadi perasaan aman tuh ada gitu ya dibuat nyaman oleh cyberspace ini, oleh dunia digital gitu ya. Jadi tidak terlihat, padahal ternyata semua itu dilihat oleh orang di luar sana ya. Nah, jadi apalagi untuk remaja ya, jadi dunia digital ini ya, dunia yang menarik untuk mereka melakukan hal-hal yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya, ya misalnya juga untuk pencarian identitas gitu ya. Kemudian hal-hal yang mungkin hanya menjadi mimpinya gitu sehingga bertentangan dengan dunia realitanya. Nah, ini sehingga akhirnya dunia digital ini banyak digunakan. Nah, di dalam slide ini juga saya sampaikan bahwa dalam identitas remaja ini seringkali mengedepankan identitas virtualnya saja. Ya, ini banyak sekali contohnya yang mungkin seringkali kita lihat ya dalam banyak platform media sosial ya. Apalagi dengan kemajuan artificial intelligence sekarang ya, yang wajahnya sudah bisa dipermak sedemikian rupa atau bahkan mungkin bukan aslinya ya yang muncul gitu ya sehingga memunculkan image palsu gitu tidak yang sebenarnya gitu. Dan juga akhirnya ini dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Mereka para remaja ini akan sangat rentan dengan regulasi dirinya, manajemen dirinya, kemudian pengambilan keputusan. Jadi sudah seharusnya ini diinformasikan kepada para remaja, kepada para mahasiswa tentunya, apalagi di prodi BKPI atau tadi ada mahasiswa dari PGNI ya sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah sehingga harus bisa menjadi suri tauladan untuk siswanya gitu ya nanti ke depannya sudah bisa memanage diri atau menjadi tauladan bagi para siswanya sehingga etika ini menjadi perlu. Etika digital itu apa sih gitu ya. Nah, ini ada di slide berikutnya. Mungkin dari katanya saja kita sudah bisa pahami ya. Etika itu adalah tata krama ya, aturan, norma yang berlaku saat kita menggunakan tentu saja teknologi tersebut. Internet ya. Itu harus seperti apa? Ya namanya beretika sesuai dengan katanya itu adalah sikap sopan, menghargai privasi serta tidak menyalahgunakan media digital ya. Nah, di slide berikutnya, Mbak. Dunia digital itu luas sehingga sangat terbuka dan penuh dengan banyak kemungkinan ya. Jadi tanpa etika tentu saja akan sangat beresiko. Ya. Nanti kita lihat banyak sekali resikonya. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki literasi digital ya. Jadi melek digital dan bijak bermedia sosial ya. Sekarang itu kayaknya banyak sekali dicari yang viral ya. Kalau nggak viral kayaknya nggak asik gitu. Atau jangan-jangan merasa ketinggalan, FOMO, fear of missing out ya. Jadi kalau nggak ngikutin misalnya happening makanan misalnya itu ngantri sampai panjang ya karena merasa belum ikut
tren kalau belum datang ke yang viral-viral gitu ya. Padahal ternyata hanya kue biasa misalnya. Ya. Jadi harus bijak bermedia sosial. Nah, kemudian di slide berikutnya, nah ini bagi remaja, saya melihatnya tantangan etika digital bagi remaja, ya. Jadi memang tadi kan yang rentan itu 9 sampai 19 tahun ya, jadi usia remaja. Nah, kita melihatnya ke sini, remaja ini ingin selalu terhubung, ya. Sehingga ketika mereka ingin selalu terhubung, mereka mengabaikan keamanan demi akses cepat, ya. Jadi apa aja selalu diklik, ya. Kemudian selalu online, gitu. Tidak pernah offline. Nah ini tantangannya. Kemudian ada tekanan sosial digital, ya. Mereka seringkali membagikan konten hanya demi popularitas tadi ya, FOMO, khawatir dianggap ketinggalan kalau tidak memposting sesuatu yang sedang viral atau tidak membuat konten yang sedang viral, yang POV itu ya. Nah, kemudian sudahlah mereka sangat cepat, butuh akses cepat, kemudian mereka selalu buat konten hanya popularitas. Nah, kurangnya literasi digital, mereka kurang gitu ya, tidak memahami resiko dan dari tindakan online mereka itu, gitu ya, sehingga perlu diedukasi. Tidak menyadari jejak digital. Hati-hati para mahasiswaku, peserta kuliah tamu ya. Jejak digital itu akan selalu ada, ya, akan selalu ada. Kayak misalnya beberapa kejadian, misalnya politik gitu ya. Ada yang berhubungan dengan ucapan-ucapan para politikus kita dengan janji-janjinya gitu ya. Itu kan sekarang gampang tuh di tag ulang lagi gitu ya. Kemudian dimunculkan yang perkataan dia yang sekarang, wah itu bisa kita langsung padu padankan gitu ya, sehingga kelihatanlah bahwa dulu tuh janjinya seperti ini tapi kemudian dia sekarang ngomongnya apa gitu, karena jejak digital itu tidak pernah bisa hilang ya, sehingga uh, uh, baik postingan ataupun komentar-komentar itu juga tidak bisa hilang ya. Dan kemudian adanya sikap acuh terhadap aturan, kenapa akhirnya kita harus ini menjadi tantangan ya. Karena para remaja itu seringkali tidak peduli pada etika atau batasan dari online. Kayaknya gatel tuh jempolnya mau ngetik netizen tuh ya, berkomentar gitu. Nah, bahkan ada juga di slide berikutnya itu seringkali kalau yang terjadi juga adalah oversharing. Apa itu oversharing? Nah, kelebihan, ya namanya aja over ya, berarti kelebihan, kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Jadi yang nggak perlu orang lain tahu itu semua di-share. Ya, baik masalah keluarga, kondisi emosional, ya. Misalnya orang tuanya sampai nggak tahu kalau tidak baca media sosialnya. Jadi tahunya dari media sosial kalau aku sedang sedih nih, gitu. Dia posting, gitu ya. Atau misalnya ya kondisi emosional yang lainnya, gitu ya. Jadi ada atau bahkan banyak orang tua yang nggak tahu kondisi emosional anaknya yang ada di dalam rumah bersama-sama, kecuali kalau lihat dari media sosial. Nah, ini sangat miris sekali ya. Nah, contoh lainnya lagi dari hal-hal yang tadi perlu dikhawatirkan dari tantangan bagaimana etika digital, etika remaja dalam berdigitalisasi gitu ya, adalah contoh di slide berikutnya. Ini ada kasus namanya Ulbricht ya, dia dari USA. Pada usia 27 tahun dia menciptakan platformnya sendiri, yaitu namanya Silk Road ya.
Jadi pada usia 29 dia sudah memiliki aset Bitcoin senilai 1,1 triliun. Tapi di usia 31 tahun dia dijatuhi hukuman panjang seumur hidup ya penjara. Karena apa? Karena dia tidak tahu kalau dia ternyata melakukan jual beli narkotika melalui platformnya ini. Nah, dia pikir ini tidak bisa dilihat orang gitu ya. Ternyata akhirnya ketahuan ya. Nah, ini adalah apa namanya bagian dari bagaimana etika atau berperilaku atau men-share sesuatu di platform digital ya. Ini yang terjadi di USA. Kemudian ada juga ini di UK ya. Dia usianya 14 tahun pada slide berikutnya. Sangat aktif di Instagram gitu ya. Ini saya perlu sampaikan ya kasus-kasusnya ya. Sehingga ya mungkin Bu di Indonesia ada nggak ya, ada juga gitu ya, tapi hanya yang ekstremis aja nih yang saya sampaikan tampilkan di sini ya. Jadi usia 14 tahun pada akhirnya di usia 14 tahun itu dia bunuh diri gitu ya, karena dia sering kali melihat postingan-postingan yang self harm atau suicide ya, bunuh diri. Jadi sampai akhirnya tulisan terakhir dia itu I want to scream, I want to cry, I want to cut, I want to die. Terus postingan terakhirnya ya. Itu dia posting di apa namanya media sosial. Di sini ada nih ya di IG-nya gitu ya. Namun orang tuanya tidak tahu. Itu. Dan yang case berikutnya ini ada dari Malaysia. Ada remaja bunuh diri setelah bikin polling Instagram. Astagfirullah ya. Jadi bikin polling di IG, apakah saya, jadi pollingnya itu apakah saya mati aja atau saya lanjut hidup, gitu ya. Jadi L, live atau die, gitu. Dan ternyata di lalanya itu para yang ngisi polling itu 69% itu memilih dia mati, coba ya, memilih dia mati. Dan akhirnya dia bunuh diri, beneran menunjukkan itu ya di gambar yang sebelah pollingnya itu dia menjatuhkan dirinya ya, dari itu nauzubillah ya. Ini contoh-contoh yang tidak patut untuk ditiru, namun ada ya, nauzubillah ya. Nah kemudian ini karena terlalu oversharing, jadi apapun dia share ya, sampai akhirnya saya lanjut hidup atau mati itu di share, pakai di polling segala lagi ya, kayak pemilihan OSIS atau pemilihan presiden mahasiswa saja ada pollingnya ya, padahal ini ya tidak seharusnya ya. Oke, nah sebenarnya dari yang tadi kan kita melihat itu negatif ya, tapi sisi positif media sosial tetap ada kok ya. Kita bisa menggunakan untuk hal-hal produktif di slide berikutnya. Misalnya kita bisa berbagi karya, ya, kita bisa menambah relasi, kemudian kita bisa belajar hal-hal baru karena banyak sekali, misalnya podcast atau YouTube atau apapun ya platformnya. Kita bisa mencari hal-hal yang kita ingin tahu. Tinggal ketik, tinggal klik, muncullah informasi tentang hal-hal tersebut, ya. Atau bahkan mempromosikan bakat kita apa, gitu, itu bisa. Jadi kita menunjuk misalnya nyanyi, ya, kalau merasa punya bakat di nyanyi, main musik, biasanya gitu ya, dengan kemudian nanti banyak yang komentar, akhirnya naik viral, dan kemudian jadi dipanggil di televisi dan seterusnya gitu ya. Itu banyak sekali ya case-case yang positif dari media sosial ya. Jadi kita bisa berbagi karya, nambah relasi dari situ, belajar hal baru, kemudian promosi bakat. Bahkan kalau untuk pekerjaan misalnya banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang melakukan wawancara itu melalui video jarak jauh tadi ya.
Jadi sebenarnya misalnya kita bekerja dari Indonesia, tapi yang meng-hire kita itu orang luar negeri gitu. Dan itu banyak sekali apa namanya orang Indonesia yang sudah bekerja seperti itu, gitu ya. Jadi banyak sisi positifnya juga untuk media sosial. Oke, sehingga kemudian inilah pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beretikanya di slide berikutnya, yaitu menghargai orang lain, ya, ya. Kemudian menghargai karya digital. Menghargai karya digital itu maksudnya bagaimana ya, tidak menyalin, mengunduh atau menyebarkan tanpa izin, ya. Jadi ada beberapa kode etik, misalnya ada orang posting sesuatu yang itu punya dia, kemudian kita bilang, Kak, izin boleh share ya, nah kira-kira gitu ya etikanya, dan tanpa menghilangkan identitas yang kita share begitu. Kemudian bertanggung jawab saat membagikan konten, ya, bertanggung jawab saat membagikan konten itu ya tidak menyebarkan hoax atau konten yang merugikan, ya, menghormati privasi, tidak membuka atau membagikan data orang lain. Nah, ini juga hati-hati kadang-kadang karena bisa dilihat oleh kita, habis itu kita langsung share ke orang lain. Dan kemudian diberi tag yang beda, judulnya beda gitu ya. Atau bahkan dipotong-potong videonya. Nauzubillah ya. Itu yang berarti tidak menghormati privasi. Kemudian berperilaku baik di media sosial, tetap santun, tidak ada provokasi, tidak mempermalukan. Ya, nah, saya masukkan juga di sini bahwa kalau dalam kita berdigitalisasi, gitu, kalau kita sedang berperilaku digital kita itu, hendaknya kita juga memperhatikan keamanan, ya, keamanan dalam berdigitalisasi, ya. Itu ada di slide berikutnya. Kata sandi yang kuat, kemudian verifikasi 2 langkah, jangan asal klik tautan, jangan bagikan informasi pribadi. Apa sih informasi pribadi itu? Alamat rumah, nomor identitas, atau bahkan kata sandi kita, jangan dimunculkan gitu ya. KTP, nomor-nomor yang penting ya, KTP, NIK, kemudian KK gitu ya, akte lahir, itu jangan sampai diposting ya, dibagikan kemana-mana ya. Nanti itu semua orang bisa lihat, bisa pakai, apalagi sekarang zamannya ada judol, pinjol, alhamdulillah ya. Karena semua data pribadi itu bisa digunakan oleh orang-orang yang jahat, yang punya niat tidak baik terhadap diri kita ya. Jadi salah satu etika digital adalah memiliki atau mengetahui tentang keamanan digital ya. Ada 4 diantaranya yang saya masukkan di sini. Kemudian yang nomor 3 tadi tuh jangan asal klik tautan ya, karena sekarang tuh banyak sekali kasus penipuan yang dia kirim tautan, kita klik nggak taunya masuklah ke nomor dia, semua akhirnya yang ada di dalam HP kita dihack gitu ya, dihack baik nomor m-banking dan seterusnya ya. Akhirnya tahu-tahu bukan hanya data tapi uang yang ada di dalam bank kita juga ternyata sudah ludes, kira-kira gitu. Jadi hati-hati sekali dengan tautan-tautan yang dikirimkan ke kita. Oke, kemudian resikonya ketika kita mengabaikan etika ya, dengan dan juga mengabaikan keamanan, maka ya tadi dihack ya, identitas kita akan dicuri, akun diretas. Kemudian adanya perundungan digital. Nah, perundungan digital ini yang seringkali ya kita sebut dengan cyberbullying ya. Nah, komentar atau unggahan disalahgunakan untuk menyerang. Nah, itu hati-hati ya. Jadi bully itu bukan hanya terjadi di dunia offline gitu ya, di dunia realita, tapi juga di dunia maya. Ya, jadi ada namanya perundungan digital atau cyberbullying. Nah, kemudian resiko berikutnya adalah reputasi tercemar, ya. Karena tadi jejak digital itu tidak bisa dihapus, dia akan selalu ada, ya, dan akhirnya mempengaruhi masa depan kita karena dia terus ada. Dan yang terakhir masalah hukum, ya kan ada undang-undang ITE ya,
mengunggah konten yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi. Nah, ini harus sangat hati-hati. Kita tidak bisa hanya misalnya minta maaf setelah itu, ya. Kan banyak sekali kasus sekarang itu ya, misalnya udah ngomong sesuatu yang akhirnya viral dan itu ternyata masuk ranah hukum, kemudian setelah itu kita minta maaf, ya kan tidak cukup dengan itu. Kalau si korbannya tidak setuju, tidak suka, akhirnya melapor, maka ini akan masuk ke ranah hukum. Jadi hati-hati sekali. Nah, kemudian ini ada beberapa indikator perbedaan pengguna yang aman dan pengguna yang ceroboh untuk digital ya. Misalnya kata sandi, kalau pengguna yang amat dia pasti bikin kata sandi yang unik dan rumit. Yang ceroboh sama untuk semua akun. Nah, saya kira ini bukan hanya terjadi pada remaja, tapi bahkan juga pada para ini ya, generasi milenial atau seperti saya kadang-kadang juga tuh ya, khawatir lupa soalnya ya sama akun itu. Jadi sama semua akun. Nah, ini masuk dalam indikator pengguna ceroboh dalam digital. Jadi tidak boleh dibiasakan ya. Jadi harus beda-beda ya. Nah, tapi saya melihat tadi Gen Alpha, Gen Z itu beneran sangat apa ya dengan sandi itu luar biasa. Sangat ingat kalau kita memang sudah tadi ya saya dari awal saya sudah bilang kalau kita tertatih-tatih untuk mengikuti perkembangan digitalisasi ini ya. Kemudian ada verifikasi ya, jadi mengaktifkan fitur keamanan tambahan itu yang pengguna aman ya. Kemudian perilaku online-nya gimana? Sangat hati-hati ketika mengunggah konten. Jadi sangat difikirkan sekali apa manfaatnya, kemudian perlu atau tidak gitu ya, sebelum mengunggah konten tertentu gitu ya. Kemudian menyembunyikan data sensitif. Jadi tidak semua harus dilihat orang lain gitu. Jadi ada data-data sensitif yang harus disembunyikan ya. Sikapnya sopan dan menghormati. Oke, kemudian yang patut dan tidak patut dilakukan di dunia digital ya ini juga harus apa namanya kita lakukan ya. Dan ini masih erat kaitannya dengan slide-slide sebelumnya ya. Yang patut dilakukan tadi kalau sandi ya harus berbeda, hormati pendapat dan hak orang lain. Di dunia digital itu memang kan berpendapat sangat ini ya bebas sebebas-bebasnya. Maksudnya orang kalau di kelas misalnya ketika kita berdiskusi itu kayaknya kalau mau ngomong susah sekali karena apa? Karena merasa orang semua ngeliatin kita gitu ya. Sehingga kita nggak keluar tuh kata-kata saat kita berdiskusi di dalam kelas. Tapi kalau pas lagi bermedia sosial, apa aja kita komentarin. Ya karena apa? Ya karena kita merasa tidak ada yang melihat kita. Padahal sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berbahaya ya. Jadi harus hormati pendapat dan hak orang lain. Di slide berikutnya ya. Laporkan konten yang berbahaya atau mencurigakan atau bahkan merugikan ya. Kemudian periksa kebenaran sebelum membagikan informasi. Jadi harus diperiksa dulu ya. Benar nggak nih? Apalagi misalnya hal-hal yang terkait dengan orang yang kita kenal. Jadi kita konfirmasi saja dulu. Ya kita tanyakan. Hai, siapa? Teman kita misalnya. Hai Sinta misalnya. Benar nggak? Gitu. Tanyakan saja langsung. Ya. Dan kemudian apa namanya? Kalau dalam psikologi juga kita mengenal ada namanya komunikasi asertif. Ya. Komunikasi asertif. Kita harus berani juga mengatakan tidak terhadap sesuatu yang memang tidak kita inginkan atau tidak nyaman atau tidak menyenangkan buat kita. Ya, jadi jangan iya aja, jangan siap bos atau iya gitu. Tidak, jangan ya. Kita harus mampu harus bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak kita merasa nyaman, kita tidak sukai. Ya, itu namanya komunikasi asertif dan ini perlu dilatih ya karena tidak setiap anak mendapatkan pembiasaan dari orang tuanya untuk bisa melakukan komunikasi asertif ini. Karena seringkali harus patuh pada orang yang lebih
dewasa gitu ya. Nah, kemudian saya masuk ke dalam bagaimana perspektif Islamnya ya. Dalam di slide berikutnya, 2 slide berikutnya, prinsip gaya komunikasi Islam. Jadi kita mengenal banyak sekali istilah ya dalam komunikasi Islam ini. Ada yang namanya qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan laina, qaulan ma'rufan gitu ya. Ada 6 ya. Jadi kalau komunikasi ini yang diajarkan dalam Islam ada 6 di slide berikutnya, itu ada qaulan karimah dan qaulan maisuro ya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi atau berkata-kata itu hendaknya yang pertama adalah benar dan jujur ya. Qulil haqqo walau kana murran gitu ya. Jadi katakanlah yang benar walaupun terasa pahit gitu. Ya, tapi juga jangan jadi netizen yang selalu pahit ngomongnya gitu ya. Enggak ya. Jadi apa namanya, benar dan jujur ini juga punya metodenya, misalnya disampaikan secara langsung, tidak terbuka di tempat umum sehingga orang lain semua tahu gitu ya. Dalam ilmu komunikasi, psikologi komunikasi itu kan ada teknik ya, bagaimana misalnya cara menegur seseorang, misalnya teman itu beda cara menegurnya, atasan seperti apa kita menegurnya kalau ternyata dia salah mengingatkan gitu ya. Kemudian kalau yang lebih kecil seperti apa kita mengingatkannya ya. Walaupun itu benar gitu, tapi tetap harus ada caranya. Kemudian ternyata komunikasi itu juga harus efektif dan menyentuh, baligho ya, itu ada ya dalam Islam. Jadi jangan ngomong yang bertele-tele gitu ya. Maksudnya aja deh, to the point kira-kira itu. Atau efektif ya. Efektif itu sebenarnya juga tidak selalu strict to the point, tapi ya efektif gitu. Jangan samar-samar, jangan abu-abu kira-kira gitu. Nah, kemudian lainan itu lembut ya. Jadi Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik untuk berkata lembut. Ya, jadi kalau nanti para mahasiswa ingin tahu qaulan lainan seperti apa, harus lebih banyak baca lagi ya Sirah Nabawiyah ya. Bagaimana Rasulullah bersikap, berkata-kata gitu. Kemudian qaulan ma'rufan, ya, perkataan yang baik dan pantas ya. Jadi kalau ini digabung tadi 1 sampai 4, jadi ada benar, jujur, tapi apakah dia baik atau pantas misalnya gitu ya. Makanya tadi disebutkan harus ada tekniknya lagi gitu. Karena tidak selalu yang benar itu beneran harus disampaikan saat itu juga gitu. Di depan umum tidak, tapi bagaimana itu harus menjadi baik dan pantas. Begitu. Kemudian yang berikutnya karimah, perkataan yang mulia dan menghormati ya, tadi saat sama teman sejawat seperti apa, sama yang lebih senior bagaimana, terhadap dosen, terhadap guru kita gitu seperti apa gitu ya. Bahkan terhadap yang anak kecil yang usianya di bawah kita juga kita tetap harus menghargai dan menghormatinya, yaitu qaulan karim. Kemudian qaulan maisuro, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Jadi jangan sampai misalnya ngomong sama yang usianya lebih kecil dari kita, ngomongnya bahasanya ketinggian. Nanti dia nggak paham. Pas dia nggak paham, kitanya marah-marah gitu ya. Nah, itu sangat tidak bukan gaya komunikasi Islam. Nah, kemudian di slide berikutnya ini untuk beretika dalam digital ya, etika digital, jangan asal follow tentu saja ya. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jadi jangan asal follow karena semua yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya gitu ya. Karena sesungguhnya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ada di hatimu, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi harus hati-hati ketika kita mengklik sesuatu atau bahkan tadi
follow, mengikuti sesuatu yang viral-viral kita ikutin. Hati-hati kalau kita tidak punya pengetahuan tentangnya, maka tidak perlu diikuti. Karena apa? This shall be called to account. Ya, jadi akan dihitung nanti. Nah kemudian, nah ini yang tadi sudah dibacakan di slide berikutnya, yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita ya dengan suara yang indah, tartil sekali, surah Al-Hujurat ya ayat 11. Nah ini apa namanya, memang ayat yang sering kali digunakan sebagai dalil, sebagai hujah untuk menyampaikan gaya berkomunikasi ya. Komunikasi yang baik itu tentu saja komunikasi yang tidak menghina gitu ya, tidak lakop ya, memanggil dengan panggilan yang buruk gitu ya. Seperti itu. Jadi Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 ini masih juga terkait tentang jangan suuzon ya. Jadi kadang-kadang kita melihat postingan seseorang yang cuma kata-kata aja langsung merasa tersindir gitu. Padahal itu bukan untuk kita, tapi kita udah langsung tersindir. Itu berarti ada suuzon ya dalam hati kita. Ini Al-Hujurat ayat 12. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zanni. Jadi jauhilah gitu ya. Banyak-banyak suuzon itu harus dihindari gitu ya. Inna ba'daz-zanni ismun, karena sesungguhnya dalam curiga itu banyak sekali dosanya. Ya, ba'daz-zanni ismun, ada dosa gitu ya. Oke, kemudian dalam perspektif Islam yang lainnya, dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, ini tentang tabayun, cek and recheck kembali ya. Al-Hujurat ayat 6 ya. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, tabayun. Jadi etika digital itu harus seperti ini. Jangan langsung disebarkan lagi taunya hoax ya. Tapi harus tabayun. Kalau nggak paham, nggak ngerti, jangan di-share. Harus berhenti di kamu. Kecuali kebaikan, jangan berhenti di kamu. Informasinya, misalnya informasi tentang beasiswa. Tapi itu juga harus dicek kembali ya ke webnya. Misalnya, kalau sudah benar, ya benar nih ada informasi beasiswa, itu harus di-share. Jangan berhenti di kamu. Tapi kalau hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya berhenti di kamu. Jempolnya jangan nerusin ngeklik ya. Nah, kemudian di surat An-Nur ayat 19 ini berikutnya, ini tentang ancaman bagi yang suka menyebar aib ya. Jadi hati-hati sekali kalau kita tidak tahu kebenarannya, apalagi kejelekan orang ada di situ, sesungguhnya ada ancamannya dalam surat An-Nur ayat 19 ini ya. Orang yang ingin agar berita perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang yang beriman, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Azab apa yang akan diberikan yang pedih di dunia. Jadi bukan hanya di akhirat ya, tapi di sini Allah sudah janjikan bahwa azabnya itu dari dunia dan juga di akhirat. Nauzubillah ya. Jadi jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Kemudian slide berikutnya, di sini paling tidak kita bisa melakukan 5 hal. Di slide berikutnya ada yang namanya golden rule ya. Golden rule itu treat others the way you would like to be treated ya. Jadi kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sesimpel itu ya. Jadi semudah itu. Kalau kita tidak mau dibohongi, maka jangan bohongi orang lain. Kalau kita tidak mau dicerca, maka jangan cerca orang lain. Kalau kita tidak mau dimaki, maka jangan maki orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi golden rule-nya itu. Treat others the way you would like to be treated ya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas ya. Semua perilaku itu dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kita harus ingat selalu. Bahwa semua perilaku harus dipertanggungjawabkan. Tadi ya dalam surah Al-Hujurat ya sudah disampaikan ya bahwa semuanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar
apa yang ada di dalam hati kita bahkan ya baru terbetik saja itu dipertanggungjawabkan. Kemudian teknologi itu yang harus kita ketahui adalah alat untuk memudahkan kehidupan kita. Jadi jangan bikin sulit karenanya, ya. Dia tuh tools ya tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu moderator ya. Jadi teknologi ini tools, alat ya untuk mempermudah kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita jadi susah karena teknologi ini berarti sudah ada yang salah tentang bagaimana cara kita memperlakukannya. Kemudian berikutnya manusia itu mengatur, bukan diatur teknologi, ya. Jadi teknologi itu yang menciptakan manusia, sehingga sudah sepatutnya bahwa kita yang mengatur mana yang mau kita buka, mana yang tidak mau kita lihat, ya. Itu semua kontrolnya ada pada diri kita. Dan yang terakhir sebagai pendidik Muslim harus selalu kembali kepada pedoman Al-Quran dan Sunnah tentunya, ya. Jadi semua harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis pada saat kita berperilaku dalam kehidupan ini. Demikian saya kira kita sudah sampai ke penghujung slide ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari sini ada hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh para peserta kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu ya, Ibu narasumber kita, Bu Dr. Yahdinil atas paparan yang sangat luar biasa ya, sangat insightful. Tadi paparannya membuat kita semakin paham ya bahwa penting sekali untuk membangun etika digital. Bagaimana kita selain memahami banyak sekali keuntungan ya, kelebihan daripada teknologi, kemudian media sosial yang kita bisa manfaatkan, tapi kita juga perlu untuk memilah-milah gitu, membangun etika dalam menggunakan digital dan dalam menggunakan komunikasi dalam media sosial tadi ya. Seperti itu teman-teman semua dan para mahasiswa. Oke, saatnya sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Insya Allah akan berlangsung ya 15 menit kurang lebih terkait paparan kita pada tema hari ini ya, terkait pembangunan etika digital dan juga gaya komunikasi dalam perspektif Islam. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber kita, dipersilakan untuk membuat pertanyaan dalam kolom chat atau langsung untuk raise hand ya, raise hand secara virtual. Oke, saya persilakan. Sangat menarik ya materinya, karena ini memang setiap hari kita menggunakan gadget, kita menggunakan eh, apa eh, handphone, bermedia sosial, baik itu yang keseharian kita ya, WhatsApp, bahkan kuliah pun kita sudah terbiasa menggunakan eh, apa namanya tools-tools seperti apa dalam WhatsApp, dalam Google Meet, Zoom seperti kita saat ini ya. Baik banyak sekali keuntungannya ya, apa namanya tidak ada batasan ruang dan waktu. Eh, Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan karena saat ini sedang azan ya, saya izin eh, apa saya silent sedikit. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Ada nggak di kolom chat? Udah ada nih ya kolom kolom chat ya. Oke. Jadi pertanyaan yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Sembari sebentar ya, ada azan. Sembari menunggu azan sebentar.
Silakan yang mau ngajak pertanyakan di kolom chat sambil mendengarkan azan sholat zuhur ya. Untuk nanti sertifikat akan dikirimkan melalui MT nanti akan menjelaskan nanti ya di akhir sesi terkait apa presensi dan juga sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia. Terus, sudah ada pertanyaan ya dari kolom chat. eh, bagaimana bagaimana cara menyikapi penyebaran berita bohong, hoax ya, atau eh, atau konten yang tidak pantas di ruang digital? Bagaimana kita eh, sebagai konsumen ya menyikapi penyebaran berita bohong atau hoax atau konten yang tidak pantas gitu di ruang digital? Eh, itu ya terkait berita hoax ya atau berita yang belum jelas kebenarannya gitu ya. Terima kasih. Kalau bisa nanti teman-teman yang mau ngajukan pertanyaan boleh disebutkan nama atau semesternya dari mana gitu. Itu dari prodi mana ya? Karena ada prodi BKPI, dari PGMI dan dari kampus mana gitu ya. Oke. Terima kasih. Baik, boleh langsung saya persilakan kepada Ibu Yadinil untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan dulu. Ya, baik. Terima kasih dari Mr. J. Ya, kalau tidak salah saya baca dari Mr. J. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi penyebaran berita bohong atau konten yang tidak pantas di ruang digital? Kita mengenal ada namanya algoritma ya. Algoritma kalau di media sosial itu ya, di ruang digital itu sebisa mungkin ya, ketika ada sesuatu yang tidak pantas, maka ya kita jangan klik gitu ya. Kan biasanya dia suka ada pop-up-nya ya, pop-up-nya terlebih dahulu tuh. Nah, kayaknya kalau sudah tidak pantas ya berarti kita jangan klik. Karena nanti sekali saja keklik, kemudian nanti akan muncul berikutnya. Itu untuk konten yang tidak pantas. Jadi harus kita apa namanya? Kita sudah pasang barrier ya, kita sudah pasang uh, penjagaan dalam diri kita untuk tidak mengklik itu, untuk mencari tahu apa itu gitu ya, sehingga dia tidak muncul-muncul lagi, tidak lewat-lewat lagi istilahnya ya di beranda kita. Kemudian kalau berita bohong tadi kita harus tabayun ya, harus apa namanya bertanya atau mempertanyakan ke orang, terutama kalau misalnya orangnya kita kenal ya, kita bisa cari tahu kebenaran itu eh, ke orang yang kita kenal. Tapi kalau misalnya berita kebohongannya itu adalah yang dan sumbernya adalah dari orang-orang yang kita tidak kenal dan yang dibicarakan juga orang yang kita tidak kenal, maka sebaiknya eh, kita ya tidak meneruskan berita tersebut gitu ya. Karena kan kalau mau tabayun atau mempertanyakan kita tidak kenal orangnya dan mungkin juga tidak terkait dengan kita beritanya gitu. Maka yang terbaik adalah kita tidak meneruskan kembali eh, apa berita tersebut ya. Jadi cara kita menyikapinya ya udah berhenti di kita. Kalau kita misalnya dapat share dari orang lain, eh, dari teman misalnya gitu, atau bahkan misalnya dia lewat aja ya udah nggak perlu kita share ulang gitu ya. Jadi sudah berhenti saja di kita begitu. Dan untuk yang tidak pantas seperti tadi. Eh, saya ya ini bicara tentang diri sendiri karena saya bingung juga kalau mau nyampein orang lain. Saya ada momen dalam satu minggu itu ada satu hari yang saya buat untuk momen puasa medsos gitu ya atau bahkan puasa gadget kalau saya. Jadi ada dalam seminggu itu satu hari pasti itu saya tidak pegang HP dan itu saya berlakukan juga untuk anak-anak saya gitu. Jadi kita quality time kira-kira begitu ya, quality time kita ngobrol ngalor ngidul. Kalau akhirnya gabut misalnya bingung mau ngapain karena misalnya biasa scrolling, apalagi anak-anak saya kebetulan punya juga anak yang ada di Gen Z dan juga ada di Gen Alpha gitu ya, sehingga akhirnya mereka kan gabut, aduh bingung mau ngapain gitu ya. Nah, kita adakan kegiatan atau ya udah sediakan buku-buku gitu ya. Jadi
eh, apa namanya puasa, istilah saya puasa bermedsos ini atau scrolling ini akhirnya membuat kita juga jadi ya nggak terlalu ingin tahu apa yang sedang terjadi, kira-kira begitu ya. Dan akhirnya bikin algoritma kita juga turun tuh tentang sesuatu yang mungkin sebelumnya pernah kita buka. Kira-kira gitu ya untuk pertanyaan pertama, Bu Febri. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya, gitu teman-teman ya. Jadi kita harus juga apa namanya, make sure lagi berita yang apa yang ada, nggak cuman kita asal klik, asal follow aja atau asal lihat-lihat aja yang eh, beredar di apa di masyarakat ya, di handphone kita gitu. Oke, selanjutnya Bu ada pertanyaan lagi ya terkait bagaimana pandangan Islam dari Elsa Amelia. Eh, Bagaimana pandangan Islam terhadap budaya cancel culture dan bullying berjamaah yang sering terjadi pada kasus-kasus yang viral di TikTok ataupun di Instagram ya, di media sosial begitu ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap cancel culture yang terkait bully secara secara apa namanya secara bersama-sama gitu. Banyak yang membuli terkait kasus yang viral di TikTok atau di media sosial lainnya. Bagaimana menurut pandangan Ibu sendiri? Iya, terima kasih. Ini Elsa Amelia ya. Eh, Apa namanya? Kalau cancel culture biasanya itu pada public figure ya. Kemudian eh, apa namanya? Jadi dia nggak usah diundang kemana-mana, kira-kira gitu, karena dia sudah melakukan hal eh, ya kalau hal yang dilakukannya beneran tidak baik gitu ya, tentu saja ini positif ya. Artinya kita benar-benar menggunting atau memotong perilaku yang tidak baik gitu ya. Misal ada artis yang ternyata melakukan perbuatan perzinahan gitu, dan kemudian akhirnya ada cancel culture, udah dia nggak usah dijadiin apa namanya pemain sinetron lagi, udah nggak usah diundang. Nah, kalau yang seperti itu cancel culture-nya, maka tentu saja ini sejalan dengan yang diinginkan oleh Islam tentunya dalam beretika dan berkomunikasi ya. Namun kalau ternyata belum diketahui kebenarannya, atau ternyata lagi-lagi kalau bicara tentang digital ada yang namanya artificial intelligence, ternyata itu AI doang, nah gitu ya. Nah itu ternyata AI saja. Sebenarnya tidak seperti itu bahaya. Jadi harus lagi-lagi harus tabayun, diketahui dulu kebenarannya. Jadi amati saja dulu, observasi dulu gitu ya, eh, tanpa melakukan tadi mengklik, men-share itu tidak perlu gitu ya. Jadi sudah cukup tahu aja kira-kira gitu kan, levelnya nanti ada apa namanya kalau dalam eh, perkembangan moral dari Likona itu ya, itu kan ada moral knowing, moral feeling ya, kemudian moral action ya. Jadi moral kita harus main di situ sebenarnya. Jadi kita tahu nih, oh iya itu perilaku buruk, tapi kan kita tidak tahu kebenarannya. Jadi jangan di-share. Atau bahkan moral feelingnya, ih kita harus ada rasa kasihan misalnya terhadap orang-orang yang kalau ini yang bullying ya, harus punya rasa empati, harus ada apa rasa kasihan, sehingga akhirnya kita tidak men-share ulang hal yang ya. Kemudian uh, moral actionnya gimana ya udah jangan di share gitu, atau kita jangan menjadi pelaku si pelaku bullying tersebut gitu, jangan ikut-ikutan jadi netizen yang mengatakan hal-hal yang pahit, kira-kira gitu. Jadi itu yang saya mau jawab tentang budaya cancel culture dan bullying berjamaah ya. Kita harus menjadi orang yang beretika, tadi harus menjadi orang yang punya moralnya sampai ke moral action ya. Kalau kita mengutip dari Thomas Likona ya tentang perkembangan atau karakter dari Likona tadi. Begitu untuk pertanyaan berikutnya yang dari Elsa. Terima kasih, Bu Febri. Ya, terima kasih Ibu. Gitu ya, tanggapan jawaban dari Ibu terkait pertanyaan tadi ya. Seperti kita juga tadi dalam presentasi narasumber kita juga sudah dijelaskan tadi ya bahwa dalam gaya kita sebagai seorang Muslim yang baik ya, bahwa kita harus terkait misalkan bully yang berjamaah tadi ya, saya sedikit tambahkan bahwa kita harus
memiliki perkataan yang mulia, harus bisa menghormati tabayun apakah berita itu benar ataupun tidak. Seandainya pun benar itu kita tidak boleh menghina gitu ya atau membuli gitu ya. Seperti tadi yang Ibu dalam slide Ibu ya bahwa dalam apa surat Al-Hujurat ya ayat 6 ya bahwa kita tidak boleh apa namanya untuk apa namanya kita tidak boleh percaya langsung tanpa mengecek tanpa kita tabayun dan juga kita harus bisa juga memiliki contoh apa namanya berakhlak mulia gitu ya jangan juga kita sudah tahu aib orang lain kita juga menyebarkan lagi atau kita ikut berkumpul untuk membicarakan aib tersebut gitu ya dalam tadi Ibu dalam PPT Ibu ada apa namanya mengutip surat An-Nur ya 19 ya bahwa ada ancaman bagi kita yang suka menyebarkan aib gitu ya teman-teman ya tambahan dari presentasi yang Ibu jelaskan dari paparan materi tersebut ya. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi sedikit ya. Eh, dari Hudaullah ya, Hudalah. Di era digital, di era digital memang orang bisa berkamuflase, gitu ya, bisa fake gitu ya. Tapi contohnya adalah di DP WhatsApp. Di DP WhatsApp, menarik nih pertanyaannya ya. Eh, Terpampang foto sendiri. Sehingga sehingga menyangka masih single nih, masih sendiri gitu ya. Secara psikologi, oh nih orang yang punya profil picture di WhatsApp atau di media sosial gitu ya, punya foto sendiri bahwa padahal eh, nah sehingga orang menyangka sudah sendiri, masih sendiri gitu ya secara psikologi. Kalau mencintai suami orang kan sah-sah saja, tapi boleh nggak tapi boleh nggak mencintai istri orang? Kan cinta itu anugerah Tuhan. Bagaimana nih Bu? Tanggapannya dari pertanyaan ini ya. Curhat sepertinya nih Bu. Cuman kayaknya ini ya apa namanya ya ketika berbicara ini kan ngomongin foto ya, kemudian ngomongin AI ya tadi ya. Kadang misalnya sebenarnya tampilannya tidak seperti itu, tapi kemudian tampilannya seperti itu ya gara-gara AI ya. Ketika kita mau bicara digital ya, kemudian kalau foto sendiri kayaknya nggak serta-merta kemudian disangka dia udah sendiri lah ya. Terlalu cepat ini kayaknya mengambil kesimpulan ya, sehingga ya sebagai manusia kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan tentu saja ya. Yang pertama itu ya menjustifikasi ya, melakukan judgment itu tentu saja butuh kehati-hatian ya. Jangankan sebagai guru, sebagai individu aja ya tadi kita harus berhati-hati ketika memberikan justifikasi. Ya tentunya harus banyak apa ya. Ya, misalnya kalau tentang seseorang, ya kita harus cari tahu dulu kan kira-kira gitu ya. Harus cari tahu dulu, nggak cukup dengan satu foto, oh fotonya sendiri, kemudian ya udah dikira sendiri, kan tidak ya. Jadi ini terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kemudian rasa cinta. Nah, kalau bicara tentang cinta, tentu saja dia ada tahapannya ya, ada tahapannya. Tidak bisa serta-merta atau kalau bahasa orang Betawi ujuk-ujuk langsung cinta gitu ya. Mahabbah itu kan luar biasa ya, levelnya itu yang udah tertinggi gitu. Jadi apa namanya? Apalagi pertanyaannya di sini boleh nggak mencintai bini orang? Artinya kan udah tahu itu itu istri orang lain ya tentu saja tidak boleh gitu ya. Kalau cintanya anugerah, mahabbahnya juga itu sangat baik. Tapi ketika tahu ini istri orang tentu saja hukumnya itu berbeda begitu ya Bu Febri saya kira ya. Jadi kita mau lihat dari sudut pandang psikologika atau sudut pandang ilmu yang lain pun gitu ya, misalnya ilmu sosial gitu ya, ini tetap tidak dibenarkan. Begitu kira-kira. Ya. Baik Bu, terima kasih atas paparnya. Semoga yang bertanya terjawab ya. Uh, Hudalah ini, Hudahullah ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya, Ini saya ya. ini. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu, satu pertanyaan terakhir karena sudah mau sholat zuhur kita ya, udah di akhir ujung acara. Bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan hoax di era digital?
ketika banyak generasi sekarang cenderung menerima informasi dari media sosial secara mentah-mentah ya, tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu, karena kurangnya kesadaran dan rasa malas untuk mengecek gitu ya, memvalidasi kebenaran di apa berita tersebut begitu. Bagaimana Bu tanggapan Ibu? Ya, sebenarnya ini terima kasih ya Puput Natalia. Sebenarnya Puput ini lebih tahu ya daripada saya atau daripada kita-kita yang lagi-lagi saya sebut kita tuh generasi yang sebenarnya sama digital tuh harus banyak. Kalau saya malah banyak bertanya ke anak tentu saja tentang digital ini ya. Karena di- tentang digital ini ya. Jadi saya banyak bertanya justru ke anak-anak saya ini benar atau tidak gitu ya. Jadi saya kira Puput Natalia ini Puput Natalia ya ini justru lebih Aku itu udah buru-buru banget ya semua. Aku juga bilang ada di kakak. Kakak nanti ya. ya suaranya. Soalnya aku ngeliat Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi cara membedakan informasi yang benar dan hoax di era digital yang pertama itu sebenarnya sekarang itu AI ya. Jadi kita bisa lihat eh, bahkan lagi-lagi nih anak saya yang Gen Alpha itu bisa bilang mama itu hoax gitu, mama itu AI gitu ya, karena ternyata mereka sudah bisa membedakan misalnya gerakan bibir ada misalnya bagian kanan dan kiri yang tidak sama gitu ya. Kok itu tangannya kanan semua dan seterusnya. Nah, kira-kira itu cara membedakan informasi yang benar dan tidak benar gitu ya. Kita lihat dulu secara teliti keseluruhan fitur kah atau bahkan alur ceritanya gitu, kemudian gesturnya karena ternyata apa dari bibirnya aja itu kita udah bisa lihat oh itu tempelan kira-kira gitu. Jadi apa namanya medianya kita harus perhatikan betul sehingga kita yakin bahwa ini asli atau tidak secara kasat mata saja ya karena kalau misalnya untuk hoax yang lebih lanjut apakah ini eh, buatan editan itu kan butuh tools yang lainnya ya dan itu kayaknya butuh keahlian tersendiri ya untuk tahu ini benar atau tidak benar. Nah, namun yang penting lagi adalah eh, sesuatu yang buruk dan sesuatu kita tidak tahu. Misalnya kan males ya untuk cari tahu. Ya sudah berarti tadi catatannya adalah jangan diteruskan gitu. Jangan diinformasikan lagi ke orang lain karena itu adalah aib tadi gitu ya. Jadi kalau itu kita lihat terus kita dengarkan misalnya udah lewat di beranda kita sudah terlanjur lihat tapi ya sudah berhenti di kita saja itu caranya. Jadi eh, kalau kita kayaknya pengen tahu banget mencari kebenarannya ya silahkan tapi kalau malas ya apa boleh buat berarti berhenti di kita tidak perlu diteruskan lagi karena ya kita tidak tahu kebenarannya ya. Terus sekarang itu kadang-kadang masih ada orang yang mencantumkan di bawahnya itu eh, apa berita ini dibuat oleh AI gitu ya. Dari situ kan kita bisa tahu kalau ini oh nggak benar. Begitu aja Bu eh, Febri yang bisa saya sampaikan ya karena sebenarnya mahasiswa ini lebih tahu kalau tentang digitalisasi begitu ya. Mereka lebih tahu lebih eh, cerdas terkait tentang ininya teknologinya ya terkait tentang teknologinya namun tentang etika dan gaya komunikasinya itu yang harus selalu kita ingatkan sebagai orang dewasa di sekitar eh, anak-anak ini begitu kira-kira Bu Febri. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya ya yang saya sampaikan eh, pandangan kita semakin luas lagi gitu. Ya. Terima kasih pada Ibu narasumber kita. Berhubung waktu kita sudah hampir habis ya, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada sesi ini ya, pada kuliah tamu hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, kita sudah menyaksikan paparan materi yang sangat insightful, sangat merefleksikan kehidupan kita ya, sangat relevan pada keseharian kita sehari-hari. Dan pada sesi tanya jawab ini, pada kuliah tamu ini, Alhamdulillah kita lalui dengan lancar. Saya selaku moderator pada
kuliah tamu ini mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada ibu kita, ibu narasumber kita, Bu Dr. Yahdinil Firda SAG MSI atas materi, ilmu dan wawasan yang sangat berharga yang telah dibagikan kepada kita semua yang menyaksikan ya. Semoga semoga ilmu yang ibu berikan menjadikan amal jariah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya juga sampaikan kepada peserta yang sudah hadir ya, yang menyimak dan berpartisipasi, memberikan pertanyaan ya pada sesi tanya jawab ini. Antusiasme yang sangat luar biasa ya, bahwa tema ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa saling berefleksi, mengintrospeksi apa sih perjalanan kita dalam apa tadi memilah-milah ya, bagaimana kita bisa terus beretika, kita berkomunikasi dan kita tahu mana yang baik dan buruk yang perlu kita eh, terima yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas paparan dan juga apa namanya sesi tanya jawabnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akan kembalikan kepada MC kita, dipersilakan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Zahra Nabila. Kepada Saudari Zahra Nabila, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan shadiqan wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Zahra Nabila atas doa yang telah dipanjatkan. Hadirin yang berbahagia, sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk teman-teman yang hadir pada kuliah tamu hari ini bisa on kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Boleh pakai gaya C ya, konseling. Ya. 3, 2, 1. Sebentar ya. Satu lagi. Sudah, terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan kuliah tamu membangun etika digital dan gaya komunikasi dalam perspektif Islam pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Bu Yadini. Terima kasih. Maaf, untuk link sertifikatnya menyusul ya. Oke, berarti nanti saya share Terima yang kasih. bentar lewat saya ya, Bu Azmi ya. Siap, nanti Iya. saya kirim ke Ibu ya, Bu. Oke, baik. Nanti saya share ke yang sudah hadir sekarang. Terima Siap. kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Terima kasih Bu. Bu Yadinil. Terima kasih, Mohon maaf atas Bu. kekurangannya Ibu. Ya. Kami. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Pamit ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.